Kawan-kawan bisa lihat di layar sudah muncul ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, oke. Sekarang masuk ke halaman kedua. Agenda kita 3 hari. Hari ini kita membahas tentang mengenal mentor UMKM naik kelas. Kemudian besok di jam yang sama kita akan membahas tentang standar mentoring berdasarkan AMEN dan juga kode etik mentoring, kode etik pendampingan. Besok akan kita bahas tentang itu. Lalu yang hari ketiga, hari Jumat, kita akan membahas tentang kompetensi dasar mentor UMKM naik kelas dan strategi mentoringnya. Jadi kawan-kawan, kita akan selama 3 hari ini bersama-sama untuk mengikuti mentoring UMKM naik kelas. Nah, kita melanjutkan ke slide berikutnya. Di hari ini kita di sesi 1 tentang mengenal mentor UMKM naik kelas. Kita mulai dengan slide latar belakang. Anda lihat bahwa UMKM naik kelas ini sudah kita bicarakan sejak lama, paling tidak kalau dirunut pelan-pelan ke belakang itu sejak 2012 kita sudah membahasnya. Kemudian dari tahun ke tahun berprogres pelan-pelan, mulai ada temu nasional pendamping, kemudian ada Kongres Nasional UMKM, dan seterusnya. Jadi ini sebuah proses panjang sampai pada hari ini kita bicara tentang UMKM naik kelas. Nah, ini arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada rapat terbatas pertama kali di kabinet periode kedua beliau tanggal 11 November 2019. Pak Jokowi menyatakan di rapat terbatas yang membahas tentang UMKM harus naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Dari usaha kecil menjadi usaha menengah, dan dari usaha menengah menjadi usaha besar. Nah, itu harapan Presiden. Dan sejak itu kita melihat UMKM ini menjadi salah satu prioritas program di kabinet periode kedua Pak Jokowi ini. Apalagi sekarang ini di era pandemi COVID. Nah, kita melihat dari sisi anggaran ada istilahnya refocusing, digeser-geser anggaran itu. Anggaran yang sudah diatur detail di tahun akhir 2019 itu untuk 2020, kemudian dirubah, dipindah-pindahkan, dikelompok-kelompokkan, prioritasnya tinggal menjadi 3. 1 untuk kesehatan, yaitu untuk mengantisipasi, mengatasi pandemi itu sendiri. Yang kedua untuk bantuan sosial, sembako, PKH, bantuan langsung tunai, dan seterusnya. Lalu yang ketiga untuk stimulus ekonomi, khususnya untuk UMKM. Jadi anggarannya bergeser ke arah sana. Nah, moga-moga kita berharap pandemi ini tidak berlangsung lama, segera berakhir agar kita bisa bekerja dengan normal ya. Nah, kemudian setelah ratas yang pertama tanggal 9 November 2019 itu, lalu di bulan Desember tanggal 9 Desember, kalau ratasnya tadi 11 November ya, lalu di 9 Desember ada rapat terbatas lagi, di situ dibicarakan, disampaikan 5 program prioritas dari
pemerintah yang tertuang dalam roadmap koperasi dan UMKM tahun 2020-2024. Nah, apa saja 5 program prioritas itu? Pertama, peningkatan kontribusi UKM ya, peningkatan kontribusi UKM terhadap ekspor nasional. Jadi ini mimpi besar dari pemerintah kita dan tentunya kita semua. UKM diharapkan berkontribusi terhadap ekspor karena hanya UKM yang potensial untuk masih didongkrak kontribusinya terhadap ekspor. Mengapa ekspor penting? Tidak ada bangsa yang besar, bangsa yang hebat tanpa ekspor. Jadi ekspor itu menjadi mutlak. Nah, kemudian program prioritas yang kedua, peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB, pendapatan domestik bruto. Jadi kita diharapkan ikut berkontribusi terhadap pembangunan nasional, terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terhadap perekonomian bangsa ini. Dengan meningkatkan kinerja UMKM diharapkan banyak orang, banyak masyarakat yang semakin sejahtera. Yang ketiga, peningkatan rasio kewirausahaan. Saat ini kita baru sekitar angka terakhir berapa ya, 0,2 atau berapa, mungkin agak beda-beda sangganya, tapi masih cukup rendah dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Target pemerintah di akhir tahun 2024 nanti sudah bisa di atas 2%. Nah, ini tantangan yang menarik. Nah, yang keempat dulu. Koperasi modern. Koperasi modern itu program prioritas yang keempat. Kemudian yang kelima, UMKM naik kelas. Nah, jadi kenapa kita sekarang ada dalam forum ini, dalam acara mentoring UMKM naik kelas ini, karena UMKM naik kelas menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Hanya saja seperti tadi disampaikan, karena sekarang COVID, maka kita harus menggeser dulu skala prioritasnya, sehingga prioritasnya adalah satu ke kesehatan, sehingga ada PSBB dan lain-lain. 64. Kemudian ada bantuan sosial, dan baru kemudian bicara tentang stimulus ekonomi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, kawan-kawan, tolong Anda lihat, ini kondisi struktur UMKM Indonesia yang diproyeksikan. Proyeksi ini diharapkan yang tadinya struktur kita itu sangat dominan di usaha mikro dan ultramikro, jumlahnya 98% lebih, ke depan strukturnya lebih baik. Jadi usaha kecil semakin banyak, usaha menengahnya semakin banyak. Nah, kira-kira begitu. Itulah mengapa kemudian UMKM naik kelas menjadi penting, karena kita berharap UMKM ini nanti bisa menjadi solusi terhadap kontribusi perekonomian nasional. Nah, ini saya coba perbesar supaya lebih jelas struktur yang diharapkan. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat untuk itu pemerintah lewat Kementerian Koperasi ini coba merumuskan 3 pilar. 3 pilar dalam konteks pengembangan UMKM naik kelas ini. Nanti detailnya Anda bisa baca di file masing-masing ya. Saya nggak perlu dibaca ulang supaya kita nggak kehabisan waktu ya untuk mendetailkan yang kayak gini, karena kawan-kawan bisa baca sendiri. Tapi intinya di situ ada pilar pertama, pilar kedua, lalu ada pilar ketiga. Kemudian ada 4 strategi yang digunakan. Nah, ini kawan-kawan perlu mohon maaf Bapak Ibu, tolong di-mute dulu mikrofonnya supaya kita bisa konsentrasi.
Suara termasuk sudah. Baik, mohon maaf, suara saya ikut hilang tadi ya. Oke, saya ulang sedikit kalau gitu. Nah, di sini. Ya. Ini permasalahan UMKM secara nasional. Jadi ini hasil survei dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan beberapa pihak lainnya, lalu dicoba dibuat pemetaannya, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, nanti di tiap daerah bisa beda-beda. Mungkin di tempat Anda lebih prioritas masalah pasar. Mungkin di tempat lain ada problemnya di keuangan, pembiayaan, modal. Atau yang lain mungkin di masalah SDM. Jadi ini hal-hal yang saya rasa sangat mungkin terjadi dan bisa berbeda-beda di daerah yang lainnya. Saya selanjutnya menjelaskan tentang arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ini memvisualkan ya apa yang kita sebut di 5 program prioritas tadi. Nanti kawan-kawan bisa baca lebih lanjut detailnya. Nah, di sini kemudian ada program strategisnya. Ada 6 program strategis yang sudah diformulasikan oleh pemerintah. Nah, program strategis ini yang perlu kawan-kawan pahami, karena program inilah nanti yang akan menjadi acuan kita semua dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan, termasuk yang kita bahas hari ini tentang mentoring, ini kita turunkan dari salah satu program strategis ini. Bahwa di program strategis ini ada terkait dengan pendampingan. Dari pendampingan itu salah satunya mentoring. Nah, kita mendalami di sisi mentoringnya. Nah, slide berikutnya ini agenda perubahannya. Salah satu yang diharapkan ada perubahannya ya UMKM naik kelas. Nah, mentoring UMKM naik kelas ini dalam rangka ikut mengawal, ikut memperkuat, ikut membangun UMKM naik kelas. Ini data tentang struktur UMKM untuk bahan bacaan saja ya, kawan-kawan agar punya informasi yang cukup sehingga terupdate dengan data-data terakhir. Ini juga informasi tambahan saja, tapi untuk bacaan saya tidak perlu membahas terlalu banyak tentang ini. Bentar, ini kok lompat. Nah, ya ini. Nah, kemudian di slide ini dijelaskan prinsip dasar dari 5 program prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi, itu dilaksanakan melalui proses kolaborasi. Intinya ada berbagai aspek yang perlu dilakukan, ada berbagai hal yang perlu dilakukan. Kementerian Koperasi dan UKM itu lebih pada kebijakan. Karena memang Kementerian Koperasi dan UKM bukan kementerian teknis. Ini kawan-kawan perlu memahaminya supaya tidak bingung, supaya tidak salah paham. Kementerian Koperasi dan UKM itu kementerian yang di posisi kebijakan. Kemudian tugas baru yang diterima oleh kementerian ini dari Presiden Jokowi mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan koperasi dan UKM
UMKM di 18 kementerian dan lembaga. Tetap dalam konteks kebijakan, bukan dalam konteks teknis. Nah, jadi nanti kalau kawan-kawan bicara teknis, nanti kita mesti lari kemana? Ke kementerian teknisnya. Misal, kayak hari ini, Kartu Prakerja, itu juga UMKM bisa ngakses. Tapi ngaksesnya nggak ke Kementerian Koperasi, ngaksesnya ke Kemenaker. Nah, kemudian bansos untuk UMKM yang terdampak COVID. Ternyata UMKM juga bisa dapat bansos. Cuma lewat mekanisme yang ada di Kementerian Sosial. Apa kementeriannya? Ada PKH, ada sembako, ada yang lain. Jadi mesti diikuti mekanismenya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Karena Kementerian Koperasi dan UKM bukan kementerian teknis, tapi mengkoordinasikan. Yang dilakukan Kementerian Koperasi adalah agar kebijakan pemerintah berpihak pada koperasi dan UKM. Itu yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita bicara tentang target UMKM naik kelas sampai dengan 2024. Mengapa 2024? Ini adalah periode kedua Kabinet Pak Jokowi. Ini adalah program pemerintah periode sekarang. Sehingga hanya dibatasi sampai 2024. Nah, angkanya udah kelihatan kawan-kawan. Anda lihat, kalau pemerintah pusat menargetkan 42.000 usaha kecil akan menjadi usaha menengah. Lalu 6.000 usaha menengah menjadi usaha besar. Pertanyaannya, nah usaha mikro bagaimana? Nah, di sinilah kemudian kawan-kawan perlu memahami menurut Undang-Undang berapa ya? 23 ya, tahun 2017 atau tentang pemerintahan daerah. Kalau lupa saya mau dikoreksi ya. Undang nomor 23 atau 14 saya juga lupa tentang pemerintahan ya. Itu usaha mikro yang nangani pemerintah kabupaten kota, usaha kecil pemerintah provinsi, usaha kecil pemerintah provinsi, usaha menengah dan besar pemerintah pusat. Nah, ini jadi masih ada simpang siur, ada tumpang tindih yang masih belum clear. Semoga nanti ke depan semakin jelas, tidak ada lagi keraguan, kebingungan terkait dengan penanganan usaha mikro siapa, usaha kecil siapa, usaha menengah siapa, usaha besar siapa. Target dari pemerintah pusat tadi udah keluar, 42 usaha kecil jadi usaha menengah. Kemudian 6.000 usaha menengah jadi usaha besar. Kalau provinsi bagaimana? Nah, ini yang kita belum tahu. Karena tampaknya pemerintah provinsi belum mendetailkan target di daerah masing-masing, sehingga kita belum dapat informasi. Atau kalau nanti kawan-kawan sudah tahu informasinya dari daerah masing-masing, boleh di-share ya. Nanti di sesi diskusi tanya-jawab, kita akan share, kawan-kawan boleh menyampaikan. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana dengan BUMN, swasta, donor, lalu dengan asosiasi komunitas UMKM, lalu bagaimana dengan UMKM yang naik kelas secara mandiri. Itu adalah berbagai alternatif kemungkinan pintu untuk bisa UMKM naik kelas ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi bisa dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian ada BUMN, BUMD, BKBL, dan seterusnya. Nah, sehingga pintunya banyak. Maksud saya begini, kawan-kawan saya berharap memantau, mendekat, merapat ke berbagai pihak yang terkait dengan UMKM tadi. Karena masing-masing punya program, masing-masing punya kegiatan yang kalau kawan-kawan dekat dengan mereka, peluang untuk bisa mengaksesnya menjadi sangat terbuka. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kawan-kawan, tahun ini kita punya yang namanya Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Jadi setelah sekian lama kita memperjuangkan, sejak tahun 2012 ya, maka baru tahun ini menjadi gerakan. Namanya Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Ini di-launching oleh Pak Menteri bersama kawan-kawan Fokus UMKM, didukung oleh berbagai lembaga lainnya,
ada banyak lembaga yang ikut di acara itu, tanggal 22 Januari 2020. Jadi ini tanggal penting untuk kita, bahwa awal tahun ini di auditorium Kementerian Koperasi dan UKM telah launching Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Nah, tagar tagline yang diangkat, Anda coba baca di backdrop dari acara itu, di belakang Pak Menteri itu ya. Nah, UMKM unggul, Indonesia maju. Jadi Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas mengusung tagline UMKM unggul, Indonesia maju. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini 5 program prioritas yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi ini 5 program prioritas dari Fokus yang diumumkan. Fokus UMKM sendiri tanggal 22 Januari itu sebagai penyelenggara launching Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas mengumumkan 5 program prioritas. Pertama, kampanye Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Nah, jadi ini kalau saya nggak pernah lelah nulis, membuat tagar, membuat tagline UMKM Naik Kelas, ya karena kita sedang punya program kampanye Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Yang kedua, kita punya program Amin Indonesia Siap Ekspor. Ya. Kemudian UMKM Fest. Ini sedang berjalan program-program kegiatan ini. Lalu ada 1000 mentor UMKM Naik Kelas. Nah, sekarang ini, hari ini, bagian dari yang keempat ini. 1000 mentor UMKM Naik Kelas. Kita sedang berproses membentuk, memperkuat mentor. Yang kelima, Hari UMKM Nasional. Nanti tanggal 12 Agustus 2020 kita akan rame-rame menyelenggarakan Hari UMKM Nasional. Mengapa Hari UMKM Nasional? Karena ada Hari UMKM Internasional. Kalau Hari UMKM Internasional ini yang menginisiasi PBB, namanya International MSME Day. Itu tanggal 27 Juni. Jadi bulan depan, 27 Juni, kita akan punya event juga terkait Hari UMKM Internasional. Sedangkan Agustus, nanti kita akan punya event Hari UMKM Nasional. Nah, agar kita punya pemahaman yang sama, kita perlu membaca definisi. Definisi UMKM Naik Kelas. Secara implisit, definisi UMKM Naik Kelas itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu. Yaitu dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah, menengah menjadi besar. Sebagaimana yang diungkap oleh Presiden Jokowi di berbagai forum. Namun demikian definisi secara tertulis yang eksplisit tidak banyak kita temukan, aturan juga belum ada. Kita ini lagi memperjuangkan perpres tentang UMKM Naik Kelas. Setelah launching kemarin tanggal 23 Januari itu, kita mau lanjut dengan mendorong, memproses perpres tentang UMKM Naik Kelas. Tapi karena situasi COVID kayak gini, prioritas berubah semua. Jadi ya sudahlah, kita cooling down dulu nih urusan perpresnya. Nah, Anda lihat definisinya ada 2, berdasarkan output dan berdasarkan proses. Ini penting dibedakan karena kalau hanya berdasarkan output, UMKM Naik Kelas itu dilihat hanya berdasarkan kenaikan omset dan atau asetnya. Dan itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 20, kalau dari aset level mikro ke level kecil, maka itu naik kelas. Dari kelompok usaha kecil, aset atau omsetnya naik, masuk ke kategori usaha menengah, itu naik kelas. Permasalahannya adalah
di kelas yang sama, kelas usaha mikro, dan di kelas yang lain, masuk kelas usaha kecil, rentannya itu terlalu lebar. Sehingga tidak cukup banyak usaha, bisnis, itu yang naik kelas dengan pindah kelas tadi. Dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar. Itu tidak cukup banyak. Yang banyak didapati adalah naik kelas, tapi di rentang yang sama. Jadi misal mikro, tadinya omset per tahun anggap 100 juta, kemudian dia naik jadi 200 juta. Itu sudah kenaikan 100%. Tapi kalau menggunakan definisi yang berdasarkan output tadi, ini nggak naik kelas. Karena apa? Dia masih mikro, walaupun 200 juta per tahun omsetnya itu masih mikro. Padahal dari 100 juta menjadi 200 juta itu kenaikan 100%. Itu sangat luar biasa itu. Dan itu harus diapresiasi. Orang sudah berusaha, bergerak, dan ada kemajuan yang signifikan 10 kali lipat. Itu sangat besar. Maka kita membuat rumusan definisi yang berdasarkan proses tadi. Bahwa naik kelas itu bisa karena pemasarannya menjadi lebih luas, modalnya tambah banyak, karyawannya tambah banyak, teknologi yang digunakan lebih baik, macam-macam. Selama variabel itu berkontribusi terhadap kenaikan aset dan omset, maka bisa disebut naik kelas. Jadi, contohnya tadi, misal dari 100 juta naik jadi 200 juta, itu karena nambah modal, dapat bantuan KUR dari BRI, misal begitu. Maka dia naik kelas itu dengan support adanya tambahan modal. Nah, gitu. Ini contohnya. Jadi teman-teman tolong bantu sosialisasikan juga tentang definisi ini, agar nanti kalau ada yang tanya, apa itu UMKM naik kelas? Nah ini yang kita pakai. Kalau nanti ada definisi lain dari pihak lain, ya nggak apa-apa, itu biasa saja, boleh. Tapi dalam konteks gerakan nasional UMKM naik kelas, ini yang kita pakai. Misal kalau kawan-kawan membuka dokumen BI itu merupakan roadmap UMKM naik kelas. Di situ juga ada definisi UMKM naik kelas. Nah, agak beda dengan yang kita formulasikan. Tapi nggak apa-apa. Ini biasa saja Indonesia harus kaya dengan berbagai pemikiran. Nanti suatu saat akan ketemu yang bisa kita sinkronkan, kita satukan, kita kuat, kita perkuat supaya nanti jadi jalan dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengimplementasikan UMKM naik kelas itu fokus UMKM mengenalkan yang namanya 3 pilar UMKM naik kelas. Nah, 3 pilar UMKM naik kelas itu yang pertama apa? Kolaborasi pentahelix. Yang kedua, framework 3M. Yang ketiga, Trigu. Apa saja itu? Nah, kita masuk ke slide yang berikutnya. Kita bahas tentang kolaborasi pentahelix. Pada dasarnya UMKM itu tidak bisa berkembang sendiri, maju sendiri, dia butuh ekosistem. Ekosistem itulah yang perlu dibangun dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM itu harus didukung oleh birokrat karena regulasi, peraturan, kemudian fasilitasi itu ada di pemerintah. Yang kedua dari mana? Akademisi. Teknologi, inovasi, kreativitas di perguruan tinggi banyak. Yang ketiga, siapa lagi yang kita berharap bisa membantu UMKM? Sektor bisnis, perusahaan besar, BUMN. Mereka bisa menjadi bapak asuh, mereka bisa menjadi value chain dari kita, mereka bisa menjadi mitra. Itu sangat penting. Kalau kita mau maju, ya harus berkawan dengan yang sudah sukses, yang sudah besar, supaya kita bisa jadi besar. Yang ketiga, komunitas. UMKM itu sendiri harus ngurus dirinya sendiri lewat komunitas-komunitas. Terakhir, pendampingan UMKM lewat beragam model. Ada BDS, ada KKMB, ada PLUT, ada pendampingan yang lain, itu silakan. Macam-macam enggak apa-apa, yang penting tujuannya sama, membantu
meningkatkan kinerja UMKM. Kita lanjut, slide berikutnya. Pilar yang kedua yaitu 3M Framework. Di 3M Framework ini kita lebih fokus pada 3 hal. Apa pertama? Pasar, market, ya. Bahwa seperti yang kita lihat pandemi ini, permasalahan mendasarnya adalah perubahan market, perubahan pasar. Konsumen berubah, orientasi belanjanya, cara belajar, cara belanja konsumen juga berubah, sehingga kita mesti semua berubah. Ini pasar. Yang kedua, money, pembiayaan. Yang ketiga, mentorship. Jadi 3M itu menggabungkan pemasaran, pembiayaan, sama pendampingan, mentorship. Nah, sehingga hari ini kita kumpul bareng membahas tentang mentorship karena ini, 3M Framework ini. Slide berikutnya, kita bahas tentang 3Go. Apa saja itu? Go modern, go digital, go global. Agar naik kelas, ada tahapannya. Menyesuaikan dengan level usaha yang saat ini ada di perusahaan atau UMKM tersebut. Oke, kita mulai dengan 3Go. Go modern. Go modern ini dimulai dengan hal yang sederhana. Memisahkan pembukuan, memisahkan catatan keuangan antara rumah tangga dengan usaha. Kemudian mulai ada formalisasi usaha, ngurus badan hukum, UMK ataupun yang lain silahkan. Kemudian legalitas produknya juga diurus, bisa PIRT, bisa yang lain, dan seterusnya. Itu bagian dari Go Modern. Kemudian juga perlu punya rencana bisnis. Bisnis yang direncanakan itu juga ukuran dari Anda sudah modern atau belum usahanya. Kalau belum punya rencana, nggak ada rencana, usahanya kumaha angke, terserah nanti, ya itu namanya belum modern. Berikutnya tentang Go Digital. Kawan-kawan, UMKM kalau mau bersaing dengan usaha lainnya, usaha besar, pilihan yang paling rasional saat ini adalah memanfaatkan digitalisasi. Karena digitalisasi ini telah mendistorsi usaha-usaha besar, sehingga hari ini UMKM bisa bersaing head to head dengan usaha besar. Itu karena digitalisasi. Artinya UMKM yang memanfaatkan teknologi digital berpeluang untuk bisa menjadi besar. Kalau Anda tidak memanfaatkan digitalisasi, mohon maaf, Anda akan ketinggalan. Karena Anda kehilangan peluang untuk melejitkan usaha Anda melalui berbagai layanan digitalisasi ini. Macam-macam layanannya, nanti bisa lihat. Nah, yang terakhir kita bahas tentang Go Global. Hari ini tak ada yang tidak dipengaruhi oleh globalisasi. Pandemi tadinya ada di Cina, hari ini kita semua work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa dari rumah karena pandemi COVID-19 dari Tiongkok yang sekarang merata hampir di 200 negara. Demikian juga dengan hal yang lainnya. Hampir semua produk-produk besar dunia sekarang merupakan produk lintas negara. Paling sederhana, kalau Bapak Ibu mengamati misal iPhone, ini smartphone yang mereknya paling terkenal. Kalau iPhone itu dibuka, kemudian dipreteli satu persatu, komponennya itu berasal dari banyak negara. Casingnya mungkin dari Kamboja, prosesornya dari Korea, screen-nya mungkin dari Taiwan, kemudian apalagi teknologi software-nya mungkin dari India. Macam-macam. Nggak ada yang murni dari Amerika. Yang asli Amerika yang brand Apple itu, perusahaannya juga Amerika. Tetapi produk itu sendiri sudah lintas negara. Manufakturnya ada di mana, pengirimannya dari mana, sudah nggak jelas lagi. Itulah kondisi sekarang. Maka UMKM yang bisa sukses ke depan adalah UMKM yang terlibat dalam value chain. Anda harus
berada dalam value chain yang benar supaya bisa tumbuh dalam perkembangan industri yang besar ke depan. Ini bukan berarti UKM yang kecil-kecil, yang handmade, nggak bisa berkembang. Tetap bisa berkembang, tapi tentu ada batasnya. Nah, batas itu yang Anda pahami, kalau memang Anda cukup puas dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin melewati itu, maka industrialisasi dengan pola value chain itu menjadi keharusan kalau ingin siap go global. Nah, ini lompat-lompat slide-nya ini, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan lagi sampai go global tadi ya. Go modern, go digital, go global. Oke. Nah, sekarang mengapa mentor penting bagi UMKM? Ini alasan utama kita hari ini berkumpul. Mengapa UMKM butuh mentor? Ini kemarin ada materi menarik di platform Lunas lewat Zoom webinar ya, lewat Zoom. Mbak Dewi Maisari menjelaskan tentang ekuitas. Ternyata ekuitas itu alternatif yang menarik karena orang atau UMKM bisa mendapatkan tambahan modal dengan pola ekuitas itu sekaligus dapat mentor. Nah, ini yang menarik. Dengan mentor yang bisa memberi modal, maka usaha tersebut peluang untuk berkembangnya jauh lebih besar. Karena ada pihak lain yang ikut membantu membesarkan usaha tersebut. Dengan menanam usahanya sekaligus membimbing supaya usahanya besar. Nah, itu kawan-kawan alasan mengapa usaha atau UMKM perlu mentor. Ini UMKM harus dibuat kinerjanya, mentoring itu menjadi salah satu caranya. Dan ini ada data-data tentang sukses mentoring ya. 82% bertahan bisnisnya di tahun kedua, ketiga. Tahun pertama, kedua, dan sampai ketiga bahkan ya. Yang kedua, 75% pendapatannya meningkat. Yang ketiga, mampu menciptakan lapangan kerja baru. Itu kalau mentoring. Jadi usahanya meningkat. Itu ukuran-ukurannya. Nah, kawan-kawan, terkait dengan mentoring ini, Anda perlu lihat, sebenarnya ada berbagai kegiatan pendampingan yang bisa dilakukan. Ada training, ada consulting atau konsultasi, ada coaching, ya, ada facilitation, dan seterusnya, ada banyak. Nah, jadi mentoring ini adalah salah satu saja dari pola-pola itu. Nah, kawan-kawan dalam konteks ini bisa saja punya lebih dari satu keahlian. Tadi pagi saat kawan-kawan memperkenalkan diri, saya lihat ada yang trainer, ada yang coach, ada yang di Balatkop, macam-macam latar belakangnya. Nggak apa-apa. Kita bareng-bareng sekarang belajar tentang mentoring supaya kita tambah ilmu, supaya kita bisa tambah berkembang. Intinya mentoring ini bagian dari kegiatan pendampingan dengan teknik yang tertentu. Ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah sukses di bidangnya, sehingga mereka bisa menularkan keahliannya pada UKM atau UMKM yang membutuhkannya. Nah, ini definisi. Kita bicara sekarang definisi. Siapa itu mentor UMKM naik kelas? Orang yang mampu, orang yang mau, orang yang bisa menularkan pengalaman dan bersedia membimbing orang lain sehingga bisnis orang lain tersebut naik kelas. Itu definisi yang pertama. Naik kelas secara proses, bisa mulai kelembagaan, SDM produksi, pembiayaan pemasaran, dan atau naik kelas melalui output, yaitu kenaikan omset dan atau aset. Jadi ini orang yang mau ini menjadi syarat pertama ya. Kalau Anda hebat, sukses di bidangnya, tapi kalau nggak mau menularkan pengalamannya, ilmunya, ya bukan mentor. Ya. Jadi ini ada definisi tentang mentor.
UMKM naik kelas. Nah, selanjutnya kita bahas apa manfaat jadi mentor. Ada beberapa hal. Pertama, Anda mendapatkan jaringan mentor nasional dan global. Hari ini, pagi tadi, sampai siang ini Anda saling berkenalan, saling ketemu, kawan-kawan dari berbagai daerah. Ini modal pertama, ya. Kita berjejaring, bagian dari memperkuat kemampuan kita, memperluas networking kita. Itu penting kalau ingin sukses ke depan. Yang kedua, berkesempatan berbagi ilmu dan pengalaman. Saya yakin Anda punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman, dan ada pepatah Arab ini, syair. Al ilmu bila amalin, kaifa sajarota bila sajarotin. Ilmu yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon itu bagus, teduh, tapi kalau nggak ada buahnya, tentu manfaatnya kurang. Nah, kalau Anda ingin hidup Anda lebih bermanfaat, lebih barokah, maka tularkan ilmu itu. Salah satunya lewat mentoring ini. Yang ketiga, berpeluang memperluas relasi bisnis. Saya yakin di antara kita ini tentu punya kelebihan masing-masing. Kalau kemudian dari situ muncul peluang bisnis, saling bekerja sama, saling berkolaborasi, mengapa tidak? Karena bisnis itu halal, bisnis itu jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Maka ayo kita berbisnis, tapi saling menguntungkan, saling beri manfaat. Itu manfaat mentor bagi UMKM naik kelas. Nah, selanjutnya apa persyaratan mentor? Untuk menjadi mentor, pertama Anda memiliki latar belakang sebagai entrepreneur atau praktisi bisnis atau akademisi atau pendamping bisnis. Terkait dengan syarat yang pertama ini saya perlu jelaskan ya. Kalau menggunakan definisi yang sempit, mentor itu adalah pengusaha yang sudah sukses di bidangnya. Misal pengusaha makanan, dia sukses di bidang makanan. Kemudian memberi mentoring pada UKM atau UMKM di bidang makanan. Itu pengertian mentoring secara sempit. Nah, di kita, di mentor UMKM naik kelas ini, kita menggunakan definisi yang lebih luas, yang lebih longgar, yaitu entrepreneur, ya, atau praktisi bisnis, atau akademisi, atau pendamping bisnis yang memiliki kemampuan memadai. Kemudian disarankan pernah mengelola bisnis minimal 3 tahun. Pernah mengelola, jadi mungkin sekian tahun lalu pernah berbisnis atau bekerja sama, kongsi dengan siapa, atau menjadi staf karyawan di perusahaan apa, itu nggak apa-apa. Itu pengalaman bisnis. Anda pernah, saya lihat tadi profil kawan-kawan ada yang HRD, ada yang auditor, ada apa macam-macam. Saya rasa pengalamannya juga sangat bagus untuk memperkuat mentoring ini. Yang ketiga, bersifat volunteer, relawan. Basis utama mentoring ini memang kerelawanan. Jadi kita tidak mengembangkan bisnis, hard bisnis ya, langsung transaksi. Saya mentor, kamu mau tak kasih mentoring, bayar sekian. Nah, itu hard bisnis, hard marketing. Tapi kita menggunakan soft marketing. Kalau ingin usaha Anda maju, saya bisa mentori Anda, usaha Anda maju nantinya, usaha saya juga ikut maju. Nah, begitu. Sama-sama maju bareng-bareng. Bukan situ maju, kita mundur, atau kita maju, situ mundur. Itu yang nggak bagus ya. Nah, selanjutnya, nomor 4, bersemangat memajukan UMKM, dan nomor 5, punya akun di Lunas. Ini mutlak ya, kalau nggak punya akun di Lunas, kita tidak bisa mensupport Anda, karena nanti ada berbagai kegiatan mentoring ini menggunakan platform Lunas. Jadi Anda pastikan Anda semua punya akun Lunas. Kalau hari ini belum punya akun, ya nanti tolong segera bikin akun di Lunas, gabung ya di Lunas, nanti manfaatkan akunnya. Bagi kawan-kawan yang baru gabung, saya ingatkan ada daftar hadir ya, lewat Google Form di chat Zoom-nya.
Tolong kawan-kawan yang sudah gabung di awal tadi, tahu chat Zoom-nya, tolong di-share, bantu share ya. Supaya kawan-kawan yang baru gabung bisa ikutan juga isi daftar hadir. Juga materi juga sudah di-share lewat Google Drive, linknya sudah saya bagi tadi di awal sesi kita. Bagi yang baru gabung, tolong dibantu ya kawan-kawan, dikopikan, diunggah ulang di chat dari Zoom, supaya yang baru gabung juga bisa unduh materi. Ini nggak ada lagi yang tanya-tanya absensinya, materinya gitu ya. Tolong dibantu supaya tenang dunia percakapan di Zoom ini. Oke, saya lanjutkan materi berikutnya. Ini cara daftar sebagai mentor UMKM Naik Kelas ya. Teman-teman, saya yakin sebagian besar sudah mendaftar. Bagi yang belum, ikuti panduan ini. Tinggal ikuti aja langkah nomor 1 sampai 7. Kalau nanti ada kesulitan, Anda bisa hubungi nomor WA dari tim Lunas. Bisa dicatat ya. 0821 410 999 65. Saya ulang. 0821 410 999 65. 9-nya 3 kali. Nah, langsung nanti hubungi nomor WA tersebut akan dibantu. Kalau alami kesulitan, syukur kalau Anda bisa jalankan sendiri, nggak ada kendala. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan konsultasi atau mentoring? Bagaimana mentoring dijalankan? Ada beberapa pilihannya ya. Untuk mentoring ini bisa tatap muka langsung. Anda janjian ketemu dengan UMKM-nya. Itu cara yang menurut saya efektif. Tapi dalam masa pandemi seperti ini ya tentu kendala ya, karena dibatasi gerak kita, work from home, PSBB, dan lain-lain. Perlu dipikirkan cara-cara lain. Apa cara-cara lain? Yaitu dengan menggunakan WA, kemudian telepon, email, conference, dan seterusnya. Conference bisa menggunakan punya WA, itu bisa sampai sekarang berapa? Saya dengar 4 orang atau naik jadi 8 orang ya. Coba nanti dicek lagi. Terakhir sih masih 4, jadi saya dengar mau naik jadi 8. Kemudian yang lain juga bisa digunakan, bisa Google Meet, ada bisa Zoom meeting ini ya silakanlah Anda pakai berbagai media. Nah, yang ketiga Anda bisa menggunakan platform Lunas di layanan konsultasi. Jadi UMKM menghubungi Anda, kemudian Anda meresponnya. Itu layanan yang bisa Anda gunakan lewat layanan dulu. Ya, oke Mas Teguh, monggo silakan. Nah, kita lanjut. Ini tentang platform Lunas. Kawan-kawan bagi yang belum, silakan unduh di umkmnaikkelas.com ya. Supaya bisa segera Anda tahu layanannya. Ada 8 layanan. Ada event, kemudian konsultasi, kemudian lunasgram, dan lain sebagainya. Nanti Anda coba satu-satu supaya Anda bisa dapat manfaatnya. Nah, ini kawan-kawan, dalam melakukan mentoring, Anda perlu memahami bidang pendampingannya. Bidang pendampingan di platform Lunas disediakan banyak sekali. Ya, ada terkait dengan kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti Anda gabung, pastikan Anda menggunakan salah satunya terkait dengan mentor ini. Supaya bidang pendampingan Anda bisa relevan dengan apa yang kita kerjakan. Selanjutnya di sektor usaha, kawan-kawan. Sektor usaha yang didampingi bisa macam-macam, ini contoh-contohnya. Saya kira ini tambahan bacaan aja ya, supaya Anda tambah wawasan. Slide berikutnya ini juga masih sektor usaha ya. Oke.
Lanjut. Nah, ini kunci. Kunci untuk menjadi mentor yang baik itu ada 3. Kami menyebutnya KPE. KPE itu singkatan dari kompetensi, kemudian promosi, dan eksekusi. Intinya begini, Anda tidak mungkin jadi mentor yang baik kalau nggak punya kompetensi. Maka ayo terus belajar, ayo bersama-sama kita tingkatkan kemampuan, supaya kita kompetensi kita meningkat. Yang kedua, promosi. Promosi ini penting karena apa? Nggak ada gunanya Anda punya kompetensi hebat, tapi nggak ada orang yang tahu. Pak Slamet itu hebat, tapi karena nggak dipublikasikan, nggak ada yang tahu kalau Pak Slamet hebat. Nah, kira gitu. Disitulah pentingnya promosi. Dan platform Lunas ini, lewat program kita sekarang, Mentor UMKM Naik Kelas, bagian dari termasuk mempromosikan kawan-kawan semua nanti. Karena kita akan kenalkan mentor ini, profil Anda ini kepada para pihak yang nantinya membutuhkan jasa mentoring. Nah, yang ketiga, nah ini yang lebih penting, kemampuan mengeksekusi. Ada banyak peluang di depan hidung kita, tapi saya melihat sebagian kita juga tidak punya keahlian untuk mengeksekusinya. Tumpul, peluang sudah ada, tapi nggak jadi pekerjaan. Ya numpang lewat doang. Nah, di 3 hal inilah yang kita perlu seriusi supaya kita bisa menjadi mentor yang sukses. Kompetensinya oke, promosinya intensif, eksekusinya jago. Nah, itu. Nah, materi kita udah habis, kawan-kawan. Kita masih ada waktu 1 jam. Ya, kalau bisa kita gunakan semuanya juga baik. Kalau enggak ya sampai selesai aja, enggak apa-apa. Kita sekarang gunakan untuk diskusi tanya jawab. Nah, untuk memudahkan diskusi tanya jawab, kawan-kawan bisa mulai dengan raise hand atau dengan cara menuliskan pertanyaannya di chat room. Ya, Anda bisa lakukan 2 hal, raise hand, nanti kita unmute akun Anda, lalu kemudian cara yang kedua raise hand, ditulis di chat room pertanyaannya, nanti kita jawab, kita respon. Oke, silakan. Saya akan coba dulu buka chat yang sudah ada. Pak Rustam Kendari gabung, selamat datang. Daftar hadir, oke, ini sudah dibagikan kembali, terima kasih. Sudah dibantu ya. Kemudian ini yang nanya absen sudah dijawab. Jatim hadir, Kediri hadir, izin pamit dulu, monggo nggak apa-apa. Ciamis hadir, makasih. Kemudian Bu Nanet, apa kabar Mbak Nanet? Nah, Semarang. Gimana Bu, mahasiswanya masih susah dikasih tugas untuk wawancara orang tuanya? Oke, Bu Nanet, terima kasih. Kemudian Mas Anwar, ya, Medan, terima kasih sudah gabung. Mas Syahbudi, Medan juga hadir, terima kasih. Daftar hadir, oke, sudah dibagikan. Kemudian ini daftar hadir lagi. Materi sudah dibagikan, materinya keren, terima kasih kawan-kawan. Silakan kita terus belajar bareng-bareng. Kemudian ini dari sebentar. Nah, sudah ada yang bertanya, ya. Mas Syafudi ya. Dalam pentahelix itu kan ada 5. Nah, di era digital apakah bisa ditambah
atau kolaborasi tambahan media di Kominfo sebagai sarana media. Jadi gini kawan-kawan, kalau di berbagai literatur pentahelik, memang biasanya pentahelik itu yang 5 itu ya salah satunya media. Karena itu kepentingan media. Nah dalam kepentingan kita, nah ini masalah kepentingan ya. Maka pentahelik UMKM itu, kalau ditanya UMKM itu lebih penting butuh media apa butuh pendamping? Saya yakin seyakin-yakinnya UMKM masih bilang butuh pendamping. Nah, kemudian karena itulah kemudian saya fokus UMKM mengenalkan pentahelix UMKM. Pentahelix UMKM itu yang kelimanya itu bukan media, tapi pendampingan. Nah, itu alasannya ya. Nah, sekarang kalau media mau dimasukkan di mana? Kalau media itu sebagai industri, dia masuk di nomor 3, korporasi, perusahaan. Ya, masuk di situ. Perusahaan media, silakan. Kami di Fokus UMKM, di Bibromo dari awal nggandeng media, kita ada di grup Jawa Pos. Kita taruh di nomor 3, di grup korporasi atau perusahaan besar. Ya, media ada di situ. Lalu kalau Kominfo ada di mana? Nah, kalau Kominfo itu masuk di birokrat di yang nomor 1. Nah, jadi itu ya, jadi kita bisa masukkan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Mohon maaf. Birokrat masuk di kompetensi yang ini. Nah, kemudian wah ini banyak yang matur nuwun. Nah, ini alhamdulillah ya, berarti materinya mengena sesuai dengan yang diaturkan kawan-kawan. Jakarta hadir, terima kasih. Lalu, nah, Cak, kompetensi apa saja yang harus dimiliki kawan-kawan? Kompetensi ini nanti materi hari kedua dan ketiga. Nah, ya, hari ini belum kita bahas. Kita baru kenalan dulu aja. Kita baru memahami dulu apa itu UMKM naik kelas, apa itu mentor, mengapa UMKM perlu naik kelas, apa itu gerakan UMKM naik kelas, apa itu 5 program prioritas pemerintah, apa target pemerintah terhadap UMKM naik kelas. Nah, itu dulu. Basic-basic itu dulu kita kuasai supaya kita punya persepsi yang sama. Sehingga nanti saat masuk ke aspek teknis di hari kedua, besok siang ya, dan hari yang ketiga, nanti lusa, kita sudah sama pemahamannya. Oke, silakan. Cak, matur nuwun. Materinya sangat mengena sebagai mentor pendampingan UMKM. Alhamdulillah, syukur. Nah ini dari Ketua Paguyuban UMKM, Prima Utama Bujonegoro hadir. Nah ini Ketua Paguyuban, Anda ini memang mutlak harus jadi mentor anggotanya. Anda harus membimbing anggotanya, Anda harus bantu anggotanya, memang Anda harus punya kemampuan sebagai mentor. Nanti kalau ada teman-teman Anda di Paguyuban ini yang memang juga minat, punya keinginan dan punya kemampuan juga untuk berbagi ilmu, diajak gabung aja ke kita. Supaya nanti bisa bareng-bareng kita belajar tentang mentoring ini. Oke. Selamat siang Kak Samsul. Untuk profil yang ada di platform Lunas, apakah harus pendamping? Karena saat ini masih UMKM. Nah, begini kawan-kawan. Lunas ini punya 2 jenis akun. Pertama akun UMKM, yang kedua akun pendamping. Nah, mengapa ada 2 akun? Karena detail profil dari akun ini berbeda. Yang kawan-kawan perlu pahami bahwa akun UMKM itu detailnya tentang profil usahanya. Tentang usaha UMKM itu misal mulai apa produknya, badan hukumnya bagaimana, karyawan berapa, yang kayak gitu datanya. Jadi data terkait usahanya yang ada di akun itu. Sedangkan
akun pendamping itu detail datanya terkait dengan kegiatan pendampingan, bidang pendampingannya apa, mulai kapan melakukan pendampingan, kemudian keahlian pendampingannya apa, dan seterusnya. Jadi beda datanya. Karena berbeda itulah maka ada dua akun. Nah, solusinya apa? Kalau akun UMKM yang Anda pakai sekarang itu sudah nggak Anda gunakan, di situ di setting akun itu ada layanan rubah akun dari UMKM menjadi pendamping. Konsekuensinya akun UMKM-nya akan dihapus. Jadi akun Anda akan berubah menjadi akun pendamping. Kemudian Anda perlu menambahkan Anda perlu menambahkan data-data sebagai pendamping itu. Nah, kalau Anda tidak mau akunnya hilang, akun UMKM-nya hilang, maka pilihannya ya bikin akun baru. Jadi Anda punya dua akun akhirnya. Satu untuk akun UMKM, ya urusan bisnis UMKM-nya. Satu lagi akun untuk pendampingan, yaitu untuk pendampingannya. Baik, ini ada yang raise hand. Sebentar, saya cek dulu siapa yang raise hand. Oh, sebentar, saya kok kesulitan ini. Sebentar. Oh, ini. Oke, yang raise hand sudah saya unmute, Mas Muhammad Sahbudi. Silakan, Mas Muhammad Sahbudi. Anda sudah saya unmute, silakan disampaikan. Halo, Mas Muhammad Sahbudi. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Dari mana? Tadi saya bertanya tentang pentahelix tadi, Pak. Oh, pentahelix. Sudah saya jawab, sudah clear? Ya, mau menambahkan aja, saya ini udah ada silakan. buat buku tentang pentahelix UMKM. Ya. Jadi mungkin minta nomor alamat Cak biar dikirim saya satu buku untuk Cak Samsul ini. Boleh. Nanti WA ke ini tuh ya, 082141099965 ya. Iya, siap ya. Nanti ke situ aja. Ini bukunya dicetak, dijual atau gimana ini? Kemarin penelitian, Cak. Penelitian dari diterbitkan Raja Wali tentang UMKM digital tadi, Cak. Jadi dengan tingkatan pentahelix ini, Cak. Jadi sudah diterbitkan ya? Sudah. Raja Wali ya. Berarti sudah tersedia di toko-toko buku. Sudah, Cak. Mas, gini, tolong Anda buat kayak poster gitu ya, ukuran 1x1, nanti kirim ke 082141099965. Nanti kita bantu promosikan. Siap, karena kita perlu banyak buku-buku kayak begini yang kawan-kawan bisa membacanya, mendapatkannya, apalagi kalau sudah ada di toko buku kan relatif jadi gampang dapatkan, sehingga mereka bisa tambah ilmu lewat beragam cara. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, nanti kirim ke saya poster sama deskripsinya. Siap. Oke, kita unmute, kita geser ke yang berikutnya.
Oh, mohon maaf. Saya kehilangan suara ini. Mohon maaf. Ini ada Pak problem teknis tadi ya barusan ya. Baik, kita buka chat lagi. Ada pertanyaan ini. Oke, suara hilang. Ya, kepencet tadi. Mohon maaf ya. Ini apa bisa double akun dengan satu nama? Bisa, namanya sama boleh. Yang nggak boleh sama itu nomor HP sama nomor email, alamat email. Nggak boleh, nggak bisa sama. Misal Anda punya nomor HP, belakangnya 123 gitu ya. Itu sudah Anda daftarkan di akun UMKM. Maka Anda nggak bisa daftarkan itu untuk akun baru, untuk akun pendamping nomor itu. Pilihannya ada dua. Kalau Anda punya dua nomor, ya nomor yang lain dipasang. Atau Anda daftarkan nggak pakai nomor, cukup dengan email saja. Nah, email juga demikian. Kalau emailnya sudah terdaftar di akun UMKM, nggak bisa didaftarkan lagi di akun pendamping. Prinsipnya untuk email sama nomor HP hanya satu. Karena itu identitas unik yang menjadi pembeda antara Anda dengan yang lain. Kalau nama sama, tidak apa-apa. Nama di Lunas ini yang namanya Eko itu banyak banget. Dwi itu banyak banget. Asep itu juga banyak. Tapi begitu email dilihat, nomor HP-nya dilihat, nah di situ mulai beda. Oke, jadi kalau pendamping yang berbisnis juga, saran saya lebih baik punya dua akun saja, ya. Oke, terus belum ada chat lagi. Oke, sekarang geser ke raise hand. Mungkin masih ada, saya akan cek. Oh, ini ada yang raise hand. Bentar. Hidayatul. Oke, saya unmute. Bentar, kok nggak bisa ya di-unmute ya, Hidayatul ya. Mohon maaf, ini ada masalah teknis saya. Tidak bisa meng-unmute Hidayatul. Coba saya cek dari sini, Hidayatul, partisipan Hidayatul. Ya, nggak bisa. Kawan-kawan, apakah masih ada lagi yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan? Kalau tidak ada, pengumuman aja dulu ya. Pertama, kita akan lanjutkan sesi yang kedua, hari kedua besok. Kita belajar tentang standar mentoring dari AMEN, Asian Mentorship for Entrepreneur Network. Juga kita belajar tentang kode etik. Yang kedua, pengumuman yang kedua, kita sampaikan bahwa sertifikat akan diberikan di akhir hari ketiga. Jadi hari Jumat ya, usai dari training ini kawan-kawan akan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian pengumuman yang berikutnya, bagi yang hari ini enggak mengikuti lewat Zoom karena keterbatasan perangkat, karena paket data macam-macam, jaringan yang tidak bagus, nanti bisa lihat di YouTube Lunas, layanan UMKM Naik Kelas. Nanti kita share linknya ke WA Group ya. Nah, khusus kawan-kawan yang barangkali baru bergabung hari ini,
saya infokan untuk mentor ini ada 2 WA group. WA pertama mentor 1 UMKM Naik Kelas ya, yang WA yang kedua, grup yang kedua mentor 2 UMKM Naik Kelas. Bagi yang sudah tergabung di mentor 1, saran saya nggak usah ikut di WA grup mentor 2 karena nanti isinya akan sama saja. Saya biasanya atau kami dari Lunas menginformasikan di mentor 1 dan juga mentor 2. Jadi nanti Anda akan dapat double info, eman-eman HP Anda kebanyakan grup nanti. Nah, Anda keluar salah satu silakan, mau yang 2 atau yang 1, pokoknya pilih salah satu aja. Bagi yang belum tergabung dalam salah satu WA group tadi akan di-invite, tapi tolong Anda chat ke 0821 410 99965. Anda infokan bahwa Anda belum Anda ingin di-invite ke WA group mentor yang batch 2 tadi, supaya nanti dari admin Lunas bisa menginvite Anda. Oke. Baik, kawan-kawan, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, kita akhiri untuk sesi hari pertama ini. Lumayan kita menghemat waktu ada 40 menit, kita bisa lakukan hal-hal yang lain. Sekarang saya unmute all jaringannya, kawan-kawan bisa saling bertegur sapa, barangkali juga kenalan atau apa. Silakan. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.